Selamat sore. Ya, selamat Dipanggil sore. Bante aja. Bante aja. Jadi terima kasih telah meluangkan waktunya. Kami sangat berterima kasih karena kami sekarang ini kehadiran kami di sini itu untuk melakukan social project kami dari mata kuliah religion ya, Iya. untuk mewawancarai beberapa agama-agama yang ada di Indonesia. Iya. Dan di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan Iya. yang dimana ini sebagai tugas kami yang disuruh oleh dosen gitu. Iya. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Heral Cornelius. Heral. Ya, saya asal dari Sulawesi Selatan dan saya dari jurusan Hubungan Internasional. Iya. Bante, perkenalkan nama saya Zahwa Rindu, panggilnya Rindu. Saya Rindu. dari Jakarta Selatan. Oke. Nama saya Alvina Laverda, Vina, Iya. dari jurusan Hubungan Internasional, asalnya Bekasi. Bekasi. Nama saya Sarina Taniadi, biasa dipanggil Sarli. Aku berasal dari Bengkulu, jurusan Hubungan Internasional. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama, nggak apa-apa ya Bante? Iya, boleh. Jadi pertanyaan pertamanya itu adalah semua umat beragama di Indonesia kan pasti memiliki banyak cara untuk menaati perintah Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Nah, kalau boleh tahu apa yang membuat Bante sekarang memilih jalan menjadi Bante hingga saat ini? Dan apakah boleh ceritakan juga apa saja yang sudah dilalui Bante hingga Bante merasa menjadi diri yang lebih baik sekarang? Iya. Terima kasih. Nama saya Bante Tejawaro. Waktu Upasampada menjadi Samanera itu tahun 2016, bulan Juli tanggal 6. Sebelum saya memilih untuk menjadi Samanera, Bante dalam diri Bante hanya ingin belajar. Waktu itu ada program 3 bulan, selama 3 bulan. Jadi Bante hanya ingin mau ikut belajar saja mendalami agama Buddha. Karena saya merasa umat Buddha, saya tidak tahu banyak tentang ajaran agama Buddha. Jadi saya belajar di situ. Nah, untuk pertama kalinya memang dalam diri Bante sendiri saya tidak mau terus lanjut, tidak mau, hanya 3 bulan. Nah, minggu-minggu pertama itu cukup berat ya untuk Bante sendiri, karena satu aturan dari seorang samanera ataupun biku itu dalam kesehariannya mereka makan sehari itu hanya boleh 2 kali, pagi dan siang. Tidak boleh lewat tengah hari jam 12. Tapi selebihnya boleh minum, mau kopi, mau teh boleh. Tapi untuk nyemil, untuk makan tidak boleh. Ya, jadi hal itu yang menurut Bante awal-awalnya cukup berat. Ya kan, kita nggak boleh pacaran, nggak boleh merit. Wah, ini nggak mau saya. Gitu. Dalam momen sebelum masuk itu saya nggak mau. Hanya belajar 3 bulan nggak apa-apa lah, saya rasa kuat begitu. Ternyata di minggu awal itu berat karena cuaca di sana dingin, kegiatan sehari-hari ya bersih-bersih wihara, kita doa, kita meditasi, nggak keluar wihara, rasanya jenuh, rasanya bosan begitu. Tapi Bante akhirnya kembali pada tekad Bante, yaitu untuk belajar agama. Jadi di situ banyak belajar, baik di buku ataupun doa-doa Bante hafalin begitu. Nah, setelah berjalannya waktu di situ saya pernah ditegur sama senior saya, orang Thailand waktu itu, cukup lancar bahasa Indonesia. Senior saya itu bilang begini, Samanera, kamu jadi Samanera itu harus memberikan manfaat. Ya, jangan jadi Samanera malah seperti main-main, ya kan, nggak serius. Kamu harus ada manfaat. Nah, caranya gimana saya bisa bermanfaat? Ya, diajarin saat itu. Jadi setiap pagi itu selesai doa, selesai sarapan, kurang lebih jam 8, saya diajak ke kamar guru saya. Ya, ambil jubahnya, lalu dia cium begitu. Kalau baunya seperti bau keringat, artinya sudah layak untuk dicuci. Udah waktunya untuk dicuci. Ya kan? Udah itu diajarin nyuci ini pakaian ini guru saya. Udah itu sore nanti jam 3 bikinin kopi, jam 5 sore tutup jendela,
Lalu dua hari sekali bersihin karpet pakai vakum, ya bersihin toilet, terus begitu. Nah, ada satu momen itu saya melakukan itu semua saat momen itu terjadi, saya membersihkan toilet. Saya gosok-gosok toilet itu kan, toilet sampai bersih, nggak ada kotor-kotor begitu. Nah, terus waktu gosok-gosok begitu, nggak tahu dalam pikiran Bante itu begini. Saya punya pikiran, ini guru saya ini bukan orang tua saya, bukan yang lahirin saya, bukan yang biayain hidup saya waktu saya sekolah. Saya lakukan itu semua, saya bersih-bersih ini semua, saya gosokin toilet, saya nggak pernah buang air kecil, buang air besar di situ, mandi di situ juga nggak pernah. Tapi saya bersihin. Tapi saya lakuin itu kenapa nggak ada rasa tertekan, nggak ada rasa kesel, malah nyaman gitu. Langsung Bante lempar itu tadi sikat tadi, Bante muncul pikiran tadi, kenapa dari dulu saya nggak lakukan ini kepada orang tua saya, yang biayain saya sekolah, yang kasih uang jajan, pulang sekolah sepatu lempar, tas lempar, baju lempar, dia yang cuci semua, saya nggak pernah. Nah di situ mulai mulai rasa nyaman di situ. Akhirnya Bante makin serius, belajar buku serius, ya kan, doa, kegiatan semua serius, semangat begitu. Dan banyak momen yang Bante rasa hidup kita itu harus memberikan manfaat banyak orang. Contoh begini, orang ke tempat ibadah, maupun itu di wihara, masjid, ataupun di gereja, ataupun di pura, semuanya saya rasa selain keyakinan pada Tuhan, mereka juga banyak beban dalam hidup, entah itu keluarga, pekerjaan, atau sosial. Ya kan, ketika ada beban, mereka datang untuk doa, untuk menenangkan hati dan pikiran dia. Sesekali Bante sering ketemu umat yang mendapatkan masalah dalam keluarga atau pekerjaan atau yang lain begitu. Dan kadang Bante memberikan nasihat begitu loh, memberikan nasihat, memberikan pesan seperti begini. Dia merasa nyaman, dia merasa lega dengar nasihat tadi, merasa terbantu. Akhirnya pandangan Bante selama menjadi Bante itu, kalau saya dulu saya kerja, saya cari uang, saya dapat uang, saya buat jajan, buat seneng saya sendiri, sedikit bagi ke orang tua, kebanyakan buat diri sendiri. Nah sekarang ketika saya terjun di keagamaan, justru hidup saya lebih banyak saya bagikan untuk orang lain. Ya kan? Ketika kita membagikan waktu, tenaga, pikiran untuk orang lain, justru saya merasa bahagia. Ya kan? Makanya tadi di awal Bante tanya, capek enggak? Ya kan? Nah, jadi dari pagi tadi Bante juga kegiatan. Nah, siang ini nanti sore ke rumah duka juga doa. Ketika hal-hal baik itu kita tunjukkan dalam hidup kita ke orang lain, maka rasa capek di badan itu tidak akan berasa. Iya, nggak akan terasa. Karena ketika kita berbuat baik, hati dan pikiran kita isi hal-hal baik. Ini yang jadi kekuatan. Nah ini penting dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan Bante, kita pasti di lingkungan manusia itu banyak manusia yang beragam kan. Ada yang emang mengeluarkan energi yang sama-sama positif, ada yang negatif juga. Gimana cara kita harus bisa tetap menghadapi energi negatif dari orang lain supaya kita tetap positif dan kita tetap mau baik untuk sesama? Iya. Tujuan kita beragama, belajar agama adalah untuk membina diri kita sendiri, bukan membina orang lain. Ya, ketika kita membina diri kita sendiri, artinya hati dan pikiran kita menjadi indah, menjadi bersih, menjadi bermanfaat, menjadi berguna. Kita sudah, rasa kebahagiaan itu sudah meluap. Ketika kebahagiaan itu meluap, maka ketika kita melihat orang lain dalam kondisi menderita ataupun negatif, ya kan, lingkungan negatif, kita timbul rasa hibah, kasihan, prihatin. Kita akan menolong mereka dengan tujuan supaya mereka itu keluar dari penderitaan yang mereka alami.
orang marah, orang benci sama kita, orang jahat sama kita, sebetulnya dia dalam masalah, dalam penderitaan. Bukan dia marah sama kita, kita yang kena masalah, bukan, dia yang kena masalah. Kecuali kalau kita ketika dimarahin, dijahatin, kita bereaksi di situ, kita ikut marah, itu ya kita ada masalah juga. Jadi poinnya utamanya harus diri kita sendiri yang kita bina. Kalau kita sudah berasa aman, kita mau keluar ke ruangan itu aman. Kalau dalam Buddhis bilang begini, tangan kalian kalau nggak ada luka, ya, pegang racun itu aman. Tapi kalau tangan kalian ada luka, pegang racun bahaya. Kalau Anda baik, niat pikiran hati Anda baik, ucapan perbuatan juga baik, Anda kemanapun aman. Tapi kalau hati pikiran kita jahat, otomatis ucapan perbuatan pasti jahat, kemanapun gak akan aman. Itu ya, jadi ya sangat penting bahwa kita harus berusaha untuk memberikan yang terbaik. Maksudnya meskipun orang lain jahat sama kita, kita tetap harus berusaha baik. Kalau sudah diberikan nasihat, sudah diajak, sudah istilahnya diajarin, tetap dia tidak berubah, kita nggak perlu paksa. Nggak perlu ngejudge mereka bahwa mereka itu tidak baik, jangan. Nanti waktu akan membuat mereka sadar sendiri. Utamanya kita juga harus mengerti bahwa setiap orang itu berbeda. Ya, nggak ada yang sama. Kita baik, mereka tidak baik, nggak apa-apa. Kita harus terima hal itu, kita sadarin hal itu. Kalau kita bisa bantu, ulurkan tangan, kita bantu. Kalau nggak bisa, kita jangan paksa. Kasih tangan kita buat bantu orang lain. Yang mana yang perlu kita bantu, kita bantu. Kalau kita paksa orang lain, dia masih mau nyaman, bahagia dengan cara pandang mereka, justru malah membuat emosi, marah dalam hati dia. Jangan. Itu. Untuk pertanyaan kedua, selama perjalanan Bante mengabdi di Buddha itu, apakah pernah Bante merasakan keraguan atau seperti struggles dalam meyakini keyakinan Bante gitu? Apakah pernah mengalami hal tersebut? Untuk keraguan dalam hal ini tentu setiap orang ada. Tapi yang pasti keraguan itu dimunculkan karena pikiran kita. Ya, bukan pada jalan, bukan pada ajaran, tapi pikiran kita sendiri, pikiran Bante sendiri. Jadi sama seperti begini. Ketika Bante sakit, ya, Bante dibawa ke dokter, Bante diperiksa, Bante mules-mules, sakit perut atau demam, Bante diperiksa. Dokter bilang, oh ada kuman